Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a huda wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa ansarih ila yaumiddin amma ba'd. فلقد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى صدق الله العظيم. Yang kita hormati guru kita Dr. Kiai Al-Haj Hamidullah MMA. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita malam hari ini Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jamaah kajian Yashfa Mata Hati Qiyam Ramadan. Bunda Akina selaku host dan Alhamdulillah kesyukuran kita semuanya bahwa sampai hari ini Alhamdulillah Ramadan kita, ibadah kita, qiyam kita, salat tarawih kita hari ini berarti hari yang ke-27, malam yang ke-27. Insya Allah besok siam kita yang ke-27. Ada keyakinan bagi sebagian kita di antara kaum muslimin yang kalau malam 27 itu malam Lailatul Qadar insya Allah. Maka eh, sengaja kami pilihkan malam hari ini kita bersama-sama adakan kajian untuk memberi semangat kepada kita. Mungkin setelah ini kita akan i'tikaf, akan tilawatul Quran dan insya Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin. Ya Rabbal. Amin ya Allah. Bapak Ibu muliakan, tema yang akan dibahas malam hari ini bersama guru kita, ini tema yang menarik saya kira, tentang Fir'aun, Qarun, dan Haman. Meskipun Qarun, Haman, dan Fir'aun sudah lama sekali ribuan tahun ditelan zaman, ya, ditelan bumi, tetapi ternyata karakter-karakter seperti Fir'aun, seperti Haman, seperti Qarun akan selalu abadi. Bahkan mungkin kita bisa temukan di sekitar kita, di wilayah kita, di negeri kita, atau di dunia ini. Nanti lebih detail tentang ketiga tokoh ini, guru kita insya Allah, Dr. Kiai Al-Haj Aminullah MMA, akan menyampaikan kepada kita semuanya dalam kajian yang memang tidak lama. Ini betul-betul waktunya yang perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi kita dengarkan dari beliau dan seperti biasa, Bapak Ibu, kami memberikan kesempatan nanti untuk dialog tanya jawab bersama beliau, baik melalui ruang chat yang sudah kami sediakan maupun nanti langsung. Untuk itu, untuk menyingkat waktu pertemuan kita, mari kita awali pertemuan kita malam hari ini bersama-sama memohon keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah curahkan untuk kita semuanya dengan sama-sama membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tapi kan beliau akan menyampaikan sekitar 40 menit. Nanti setelah itu ada tanya jawab sama kita semuanya. Untuk itu waktu dan kesempatan kami persilakan seluas-luasnya kepada guru kita, Dr. Kiai Al-Haj Aminullah Imamah. Kepada beliau, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi lahul hamdu fis samawati wal ard. Walladzi lahul hamdu fil akhirati wal ula. Walladzi lahul hamdu ala kulli hal wa ala kulli lisan. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum.
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه والذي نستنوا بسنته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus untuk Akhinda Dr. Al-Hajj Nasruddin Khalid MAG, yang insya Allah semua kita dan keluarga senantiasa dalam keberkahan, limpahan barakah serta rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Malam ini kita akan mengoptimalkan pemanfaatan waktu dengan baik. Kita akan bicara tentang tema. Tema ini sebenarnya tema besar. Sudah lama kita tahu tentang cerita Firaun, cerita atau kisah Musa. Tapi malam ini secara lebih khusus kita akan kaji, walau dalam serba terbatas. Bapak Ibu sekalian, dari semua nabi dan rasul, Nabi Musa paling banyak dibicarakan oleh Al-Quranul Karim. Nama Musa disebut oleh Al-Quran tidak kurang dari 183 kali. Saking banyaknya. Dan kisah beliau, Nabi Musa ini, bisa ditemukan di 25 tempat atau 25 titik di dalam Al-Quran yang tersebar di berbagai surah dalam Al-Quran. Kita bisa temukan dalam surah Al-A'raf, bisa kita temukan dalam surah Yunus, bisa ditemukan dalam surah Hud, bisa ditemukan dalam surah Thaha, bisa ditemukan dalam surah Asy-Syu'ara, dan terutama sekali adalah dalam surah Al-Qasas, dan lain-lain. Nabi Musa itu lahir di Mesir. Dari rahim seorang wanita yang disebut atau dinamai, ini khilaf ini, ada yang menyebut Hannah, ada yang menyebut Yukabat, karena Al-Quran sendiri tidak mengintrodusir nama ibunya. Al-Quran hadir hanya menyebutkan kunyah hanya saja, Ummu Musa, dengan tidak menyebut nama. Ayahnya bernama Imran bin Lawi bin Yaqub bin Ibrahim alaihissalam. Jadi memang keturunan Ibrahim semua ini. Saudaranya, saudara dari Nabi Musa namanya Harun. Harun usianya 3 tahun lebih tua daripada Nabi Musa. Kakak kandungnya bernama Maryam, perempuan. Tapi bukan Maryam ibu dari Isa. Bukan, lain lagi. Bapak Ibu sekalian, vonis hukuman mati, vonis loh ya. Sebenarnya kita semua sudah divonis akan mati ya. Yang memvonisnya Allah. Innaka mayyit wa innakum mayyitun. Wa innahum mayyitun. Kita sudah divonis mati. Tapi vonis mati yang disebutkan oleh manusia itu terjadi atas diri Nabi Musa sejak sebelum beliau dilahirkan. Yang dikeluarkan oleh Firaun, instruksi ini keluaran Firaun, dan hingga tahun lahirnya Nabi Musa tidak kurang dari 100.000 bayi laki-laki sudah dibunuh. 100.000 bayi laki-laki sudah dibunuh. Kurang kejam apa coba?
Fir'aun zaman Nabi Musa adalah Ramses II. Supaya kita tahu bahwa Fir'aun ini kan sebutan atau gelar untuk raja. Orangnya namanya masing-masing. Maka Fir'aun ini sudah ada sejak zaman Ibrahim dulu. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa. Jadi sejak Ibrahim di Mesir sudah ada Fir'aun. Sudah ada. Maka ketika Nabi Ibrahim bersama Sarah, istri beliau, datang ke Mesir, Sarah kan di hampir diculik oleh Firaun Mesir ketika itu. Dan Ibrahim mengatakan kepada Sarah, kalau kamu ditanya siapa, jawab saja kamu bukan istriku, jawab saja kamu adalah saudaraku. Sebab kalau istri akan dirampas oleh Firaun. Berarti Firaun sudah ada. Dan Allah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim bahwa dari anak keturunanmu nanti, wahai Ibrahim, akan ada yang menghabisi Firaun tuntas. Artinya raja-raja yang ada di Mesir itu akan digulingkan oleh anak keturunanmu. Kuat dugaan sebelumnya bahwa Yusuf akan menghabisi yang namanya Firaunisme yang ada di Mesir. Sehingga tidak ada lagi Firaun di zaman Yusuf. Ini dugaan. Tapi ternyata enggak. Raja pada zaman Nabi Yusuf dulu malah merangkul Yusuf. Wa qala al-maliku utuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Ini kan menunjukkan bahwa raja ketika itu senang dengan Yusuf. Dan menurut informasinya raja ketika itu taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman Yusuf. Di zaman Yusuf. Maka Nabi Yusuf juga setelah dirangkul oleh raja mengatakan qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Dia minta posisi karena Yusuf tahu bahwa dirinya punya kompetensi. Yang nggak boleh itu kan merayu-rayu, minta jabatan, tapi nggak punya skill, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa. Cuma minta fulus doang. Akhirnya ngerusak. Itu yang terjadi sekarang di banyak tempat. Nggak tahu diri, minta jabatan, tapi nggak mengenal siapa dirinya. Malah kadang-kadang jabatan diberikan kepada anak, sementara anak nggak punya skill apa-apa. Pahpoh. Anak nggak ngerti apa-apa dikasih jabatan. Ya rusak negeri. Negeri mana kayak gitu loh, bukan negeri Indonesia. Negeri Indonesia sih bagus-bagus aja. Negeri sebelah sono, Konoha. Nah itu. Ternyata, nah ternyatanya, balik lagi kita. Ternyata yang akan menghabisi Fir'aun itu adalah Musa alaihi salatu wassalam. Baik. Siapa Haman? Haman ini adalah menteri kepercayaan Fir'aun. Sekaligus ajudan raja yang sangat dipercaya. Sekaligus eksekutor. Jadi kalau ada instruksi raja, ada kebijakan yang dikeluarkan, yang mengeksekusinya itu adalah Haman. Jadi Haman ini 11-12 sama Firaun, nggak jauh-jauh. Qarun, nah bedanya dengan Haman, Qarun ini tadinya adalah kaumnya Nabi Musa. Karena dia adalah keluarga Musa, putra dari pamannya Musa, Qarun itu. Tapi lalu membelot, bergabung kepada Firaun, jadilah dia anak buahnya Firaun. Gitu. Mengemis-ngemis juga, mentang-mentang dirinya kaya. Jadi dia merasa hebat di atas angin. Kan banyak orang-orang yang semacam itu.
Jadi Qarun-Qarun dari zaman ke zaman itu selalu ada. Fir'aun dari masa ke masa juga ada. Cuma ada yang ngamuk dibilang Fir'aun. Padahal benar dia Fir'aun. Nah, gitu. Bapak Ibu sekalian, ringkas kisah Musa. Umur Musa sepanjang hidupnya adalah 120 tahun. Luar biasa ya. Umur 120 tahun. Dibagi menjadi tiga. 40 tahun pertama sejak lahir beliau di Mesir hingga masa mudanya. 40 tahun kedua, beliau meninggalkan Mesir dan hidup di Madian atau semenanjung Sinai. 40 tahun ketiga, balik lagi ke Mesir dan memimpin Bani Israel untuk keluar meninggalkan Mesir menuju semenanjung Sinai. Kita bahas yang pertama. Mesir dipimpin oleh Firaun, sangat kejam dan berbahaya, berbahaya sekali. Allah berfirman tentang Firaun di permulaan surah Al-Qasas, "Inna Fir'auna 'ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin." Allah berfirman yang artinya Fir'aun itu tinggi hati, arogan, sombongnya minta ampun di bumi ini, dan menjadikan warga atau masyarakat yang dipimpinnya terpecah belah, dan dia mengintimidasi warga yang tidak sesuai dengan keinginannya, dan takut sekali kalau kerajaannya bisa lenyap, maka dia bunuh bayi-bayi yang lahir kalau dia laki-laki dan membiarkan bayi yang perempuan. Allah menegaskan bahwa sungguh dia ini termasuk orang yang berbuat kerusakan. Dari mimpinya terkonfirmasi bahwa akan lahir seorang anak yang menjadi ancaman bagi kerajaan Firaun, bahkan bakal melenyapkan. Kenapa kita bilang terkonfirmasi? Ya karena Firaun mimpi melihat ada api dari Palestina sana dalam mimpinya. Api ini terus terbang menuju Mesir dan membakar istananya. Dalam suatu pertemuan, ahli-ahli penafsir mimpi atau takwil mimpi ditanya oleh Firaun, "Saya tadi malam bermimpi begini, menurut Anda bagaimana?" Ya, itu tandanya bahwa memang benar informasi yang selama ini beredar bahwa akan ada nanti di kemudian hari sosok laki-laki yang akan menghabisi istanamu, kerajaanmu, wahai Fir'aun. Nah, sejak saat itulah dikeluarkan instruksi untuk membunuh setiap bayi yang dilahirkan. Dan wanita yang melahirkan bayinya membunuh bayi itu sendiri atau bidan yang membantu melahirkannya, kemudian kepalanya disetor ke istana. Kepala bayi itu disetor. Kepala bayi, kepala kambing mah enak. Ini kepala bayi sebagai bukti bahwa bayinya sudah dibunuh. Kemudian lahir instruksi kedua pada beberapa pada tahun berikutnya. Instruksinya mengatur pembagian waktu secara bergilir. Setahun ada pembunuhan, nanti tahun berikutnya jangan ada pembunuhan. Tahun berikutnya lagi tidak ada pembunuhan, tahun berikutnya lagi ada pembunuhan. Jadi selang-seling. Selang-seling kayak puasa Daud ya. Kalau puasa Daud mah enak, ibadah. Ini enggak. Setahun pertama bunuh, setahun berikutnya enggak dibunuh. Nah, Nabi Harun dilahirkan pada tahun tanpa ada pembunuhan bayi. Selamatlah Harun. Sedang Nabi Musa tahun setelahnya yang diharuskan pembunuhan bayi. La haula wala quwwata. Gimana enggak dak-dikduk Ibunda Musa? Aduh, ketika dilahirkan. Tapi kita akan lihat. Bapak Ibu sekalian, saat Nabi Musa dilahirkan, Allah selamatkan Musa dengan skenario Rabbani yang sangat indah. Tahu skenarionya? Skenarionya itu,
wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Kata Allah, aku berikan cintaku kepadamu wahai Musa. Kalau Allah sudah cinta dalam ajaran Islam, jika Allah sudah menyatakan cintanya, sayangnya kepada hambanya, maka seluruh warga langit, penduduk langit akan sayang. Jika penduduk langit saja sayang, maka penghuni bumi akan ikut sayang. Maka ketika Nabi Musa dilahirkan, semua orang sayang kepada Musa. Walaupun ibunya takut, tapi orang sayang. Sayang ditimang-timang bayi Musa alaihissalam. Nah, saat itu berjalanlah yang kita namai dalam kajian ini skenario Rabbani yang sangat indah. Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Ayat ini memiliki makna paling mendalam untuk seluruh kisah. Karena apa? Karena ayat ini di dalamnya terdapat dua perintah, dua larangan sekaligus dua berita. Yang mana dua perintah? Yang pertama, an ardi'i, susukan bayimu, wahai Bunda Musa. Yang kedua perintahnya adalah, kalau kamu takut, lemparkan aja, hanyutkan maksudnya, di laut. Al-Yam, di Sungai Nil. Sungai Nil itu disebut Al-Yammu dan disebut juga Al-Bahar. Karena saking luasnya, dari tepi ke tepinya itu luas sekali, dan masa itu arusnya luar biasa. Maka disetarakan dengan Al-Bahar, Al-Yam. Coba kita cermati sedikit ayat ini. Allah berfirman, apabila kamu takut mengkhawatirkan anakmu, hanyutkan aja di laut. Coba. Seharusnya kan kalau berpikir kita, logika manusia, kalau kamu takut mengkhawatirkan anakmu, gendong erat-erat gitu loh. Seharusnya. Ini enggak, kalau kamu mengkhawatirkan anakmu, buang aja. Hanyutkan. Tapi yang nyuruh Allah loh ini. Kemudian Allah melarang. Apa larangannya? Dua larangannya. Wala takhafi, kamu jangan takut wahai Bunda Musa. Wala tahzani, dan kamu jangan bersedih. Jangan takut ketika ada desas-desus anakmu bakal dibunuh. Jangan juga bersedih kalau kamu sudah berpisah dari anakmu. Kenapa? Allah kasih dua berita yang menggembirakan. Inna radduhu ilaik. Kami akan mengembalikan anakmu kepadamu lagi. Tenang aja Bunda Musa. Waja'iluhu minal mursalin. Dan sekaligus akan menjadikannya termasuk di antara rasul yang kami utus. Itu beritanya. Karena perintahnya adalah supaya dihanyutkan, maka dibuatlah peti. Siapa yang membuat? Tukang kayu. Masa Bunda Musa? Tukang kayu dipanggil An-Najjar. Tolong buatkan peti seukuran bayi saya ini, lebih besar dikit lah. Nah, lalu hasilnya setelah Musa dimasukkan, dihanyutkanlah peti itu, sekiranya air nggak masuklah ke dalam peti itu. Hingga menghampiri istana Fir'aun. Kita tahu alur cerita ini. Peti itu akhirnya sandar antara air. Air dalam bahasa Arabnya mu. Dan pohon syajarah di pinggir istana. Nah, maka temulah Musa asalnya. Tapi kemudian berubah syanya itu menjadi sa. Jadilah Musa. Setiba di istana, peti itu dibuka. Dan ternyata ada bayi di dalamnya. Dan nangis bayi ini. Nangis dia. Bapak Ibu sekalian, ketika bayi sudah di istana, Firaun mendengar ada tangis bayi. Dia menghampiri.
Apa kata Fir'aun? Nah, kita bunuh aja ini anak. Ini adalah percobaan pembunuhan terhadap Musa pertama kali. Kita bunuh, kata Fir'aun. Tapi lalu ditenangkan oleh istrinya Fir'aun yang bernama Asyah. Apa kata istri Fir'aun? Qurratu ainil li walak. Ini obat yang dapat membuat teduh pandanganmu dan pandanganku, menyenangkan. Asa yanfa'na aw nattakhidahu walada. Mudah-mudahan dia nanti akan memberi kepada kita manfaat dan kita jadikan dia sebagai anak. Apa jawab Firaun? Qurratu 'ainil laka wa laysa li. Itu menyenangkan buat kamu, buat aku enggak, kata Firaun. Maka kita bunuh aja. Tapi lalu akhirnya enggak jadi dibunuh. Saat itu semua wanita yang hendak menyusukan bayi ini oleh Musa ditolak. Jadi Musa nggak mau. Musa sudah dikendalikan oleh langit. Tolak semua wanita. Kakaknya Nabi Musa ikut hadir bersama ibu-ibu yang hilir mudik masuk istana untuk menawarkan bantuan. Apa kata kakaknya Musa? Mau apa tidak kalian aku tawarkan satu keluarga yang wanita di dalamnya akan bisa insya Allah menenangkan bayi ini. Akhirnya disepakati dan boleh. Ibunda Musa segera akhirnya didatangkan ke istana dan disepakati bahwa bayi ini boleh dibawa wanita itu ke kediamannya. Janji Allah ditepati. Inna radduhu ilaiki. Kami akan kembalikan anakmu ini kepadamu, wahai Bunda Musa. Nggak usah takut dalam ayat sebelumnya. Jadi luar biasa skenario ini. Bunda Musa datang ke istana. Kata orang istana termasuk Fir'aun mengatakan, kamu menetap di istana saja, kami buatkan kamar khusus untuk mengurus bayi ini dengan baik, menyusukannya, memandikannya, dan sebagainya. Apa jawab Bunda Musa? Tunggu dulu, kata Bunda Musa, saya ini punya suami, saya punya rumah, saya nggak mau tinggal di sini. Terserah, saya hanya menawarkan salah satu di antara dua. Saya bawa bayi ini dan saya susukan di rumah saya, atau saya tidak menyusukan bayi ini dan tidak tinggal di istana. Keputusan akhirnya ditetapkan, silahkan kalau begitu bawa bayi ini, nanti akan diawasi oleh istana, rumahmu akan diperbaiki, dipugar. Jadilah rumah Ibunda Musa rumah yang megah sekali karena dipugar oleh istana, oleh Firaun. Luar biasa. Sehingga menjadi sorotan kanan kiri kanannya. Wah, mewah sekali katanya. Karena dia dibiayai, dibayar oleh istana. Baik. Seiring waktu Musa sudah mulai besar dan pandai bergurau. Firaun mencoba menggendongnya, menurunkannya lagi. Tak diduga, rupanya Musa menarik 5 helai jenggot Firaun. Firaun kesakitan luar biasa. Akhirnya Firaun mengatakan, kalau begitu anak ini kita bunuh aja. Inilah percobaan kedua, pembunuhan atas diri Musa alaihi salatu wassalam. Tapi tidak jadi. Ditenangkan oleh istri Firaun. Kata istri Firaun, ini masih anak-anak, kenapa juga sih harus dibunuh? Kita uji dia, kata Asyah istri Firaun. Disodorkanlah kepada Musa kurma dan bara api. Musa saat itu ingin mengambil kurma, tetapi malaikat mengalihkan tangannya menuju bara api itu, dan bara diangkat oleh Musa, dimasukkan ke rongga mulutnya. Nah, Musa memilih bara dan memasukkan ke mulut hingga lidahnya terkena luka bakar. Ini yang disebut oleh Al-Quran uqdah,
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Musa kian tumbuh besar dan dewasa. Suatu hari beliau melerai perkelahian antara seorang Qibti, warga Mesir, dan seorang dari Bani Israel, dari kelompok Nabi Musa, yang berakibat matinya warga Qibti. Peristiwa serupa, jadi 2 kali, peristiwa serupa terjadi lagi pada kesempatan yang lain, hingga diyakini akhirnya bahwa Musa lah pembunuh atau penyebab matinya warga Qibti sebelumnya. Dan memang Musa yang membunuh warga Qibti itu. Ditetapkan akhirnya bahwa Musa harus dibunuh. Inilah percobaan ketiga kalinya untuk membunuh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kita masuk ke 40 tahun kedua. Musa menuju Madian. Karena Nabi Musa baru saja punya kasus melerai tapi berakibat matinya orang Qibti, Musa segera akhirnya meninggalkan Mesir karena tersiar kabar akan ada konspirasi untuk membunuh dirinya. Kemana Musa hendak pergi? Yang ditujunya adalah negeri Madian yang terdapat sumur dengan airnya yang segar, jernih, atau istilah Al-Quran, Ma'u Madian, dan pepohonan besar di sekitarnya. Berapa hari Nabi Musa? Bapak Ibu, jangan bayangkan ada bis sleeper ya, sehingga Musa enak berangkat pergi ke sana atau naik pesawat begitu, Jakarta Semarang hanya 1 jam. Beliau berjalan kaki 8 jam lebih. Bukan 8 jam malahan, 8 hari. 8 hari, 8 malam Nabi Musa berjalan kaki untuk sampai ke Madian. Sehingga kaki beliau bengkak, telapak kakinya melepuh untuk menghindari kemelut atas diri beliau sendiri oleh orang-orang Mesir, warga Qibti. Setibanya di Madian, Nabi Musa menghampiri tempat air yang jernih dan bening itu. Kala Musa tengah duduk, terlihat olehnya 2 gadis yang nampaknya tengah menunggu giliran mengambil air untuk kambing-kambing peliharaan mereka. Nah, tapi kan area tempat itu masih dipenuhi oleh laki-laki, oleh banyak kaum pria, para penggembala kambing yang hendak mengambil air. Nah, maka kedua gadis ini akhirnya menahan diri, nggak mau berdesak-desakan dengan kaum pria. Nah, pemandangan ini yang dilihat oleh Nabi Musa. Kok ada 2 gadis di situ? Akhirnya Nabi Musa menghampiri dan bertanya, kamu berdua ngapain? Kami akan memberi air minum untuk gembala, untuk kambing-kambing kami ini. Tapi kami belum berani. La nasqi, kami tidak akan memberikan air atau tidak akan memberi minum kepada kambing-kambing ini hatta yusdirar ri'a, sampai para penggembala kaum pria itu kosong, pergi, sudah jauh dari tempat ini. Nabi Musa bertanya lagi, kenapa kalian berdua yang ada di sini? Bapak kalian mana? Apa jawab 2 gadis ini? Wa abuna syekhun kabir. Ayah kami itu sudah sangat renta, nggak bisa jalan-jalan ke sini. Dan kami nggak punya saudara laki-laki. Maka kamilah akhirnya yang mengurus atau memelihara, menggembala kambing-kambing ini dan memberi minum. Setiap hari loh kami ke sini, kata anak gadis ini. Kami berangkat pagi, pulangnya udah sore banget. Akhirnya Musa menolong kedua gadis itu mengambilkan air sehingga bisa pulang lebih awal dibandingkan biasanya. Setelah Nabi Musa menolong, Nabi Musa puas dan bersandar pada pohon besar. Di bawah pohon itu beliau beristirahat. Apa kata Nabi Musa? Rabbi inni, Allah berfirman tentang ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh aku terhadap
segala kebaikan yang bakal engkau turunkan kepadaku sangat membutuhkan. Jika engkau berkenan ya Allah, berikan kepadaku kebaikan-kebaikan itu. Nah, kedua gadis ini pulang lebih awal, menyampaikan kabar yang menyenangkan. Menyampaikan kabar perihal pemuda tampan. Nabi Musa itu tampan loh, dan gagah, warna kulitnya asmar, sawo mateng. Asmar itu sawo mateng. Pokoknya manis deh. Kan ada nyanyian ya asmar latin sani. Wahai yang hitam manis, jangan lupakan daku. Itu. Asmar itu artinya hitam manis. Jadi kulitnya Nabi Musa itu kecoklatan. Nah, disampaikanlah oleh dua gadis ini kepada bapaknya bahwa kami tadi itu ditolong oleh seorang pemuda yang baik banget, dan dia nggak minta upah atas jasa baiknya. Orangnya gagah, kuat tenaganya. Dari mana kedua gadis ini menilai bahwa tenaganya kuat? Bapak Ibu sekalian, untuk mengambil air dari tempat itu, jadi ada wadah untuk mengambil air ibarat ember begitu. Itu dari kedalaman hanya bisa diangkat oleh 2 ekor onta. Baru bisa terangkat. Nabi Musa tanpa itu semua. Diangkat dengan tangannya sendiri. Maka kedua gadis ini mengatakan, ada seorang pemuda tampan, gagah, tulus, nggak minta apa-apa, gitu loh. Akhirnya, kedua gadis ini meminta kepada ayahnya agar bisa, kalau bisa ayah, katanya, hadirkan pemuda itu ke rumah. Ayahnya setuju. Oke, nggak apa-apa, kata ayahnya. Kalau begitu, siapa di antara kamu berdua yang mau menemui pemuda itu? Kasih tahu bahwa aku mengundang. Ayah mengundang si pemuda. Nah, dari dua gadis ini, adiknya yang angkat tangan. Saya ayah, saya siap. Berangkatlah gadis ini menemui Nabi Musa alaihissalam. Al-Qasas ayat 55 Allah berfirman, "Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya." Dengan sangat rasa malu, menanggung rasa malu, gadis ini berjalan melangkah perlahan tapi pasti untuk datang menemui Musa alaihissalam. Qalat, setelah ketemu apa dia bilang? Inna abi yad'uka. Wahai pemuda, wahai anak muda, sungguh ayahku mengundangmu, memanggilmu. Liyajziyaka, untuk memberi upah kepadamu, ajroma saqaitalana, upah dari apa yang sudah kamu atas air yang sudah kamu berikan kepada kami kemarin. Nah, akhirnya Nabi Musa siap untuk datang ke rumah dua gadis ini, rumah ayahnya. Tapi dengan catatan, kata Nabi Musa, saya tidak mau, kita kan akan jalan nih, jalan kaki, nggak pakai motor, nggak pakai gojek. Kita mau jalan kaki. Saya ingin, saya di depan, kamu di belakang. Tadinya si gadis ini yang di depan, karena dia tahu jalannya. Tapi angin nakal menjadikan roknya itu tersingkap, apa namanya, dressnya itu tersingkap betisnya. Kata Nabi Musa, nggak boleh begitu, kamu harus di belakang saya. Tapi caranya, karena saya di depan, kita jaga jarak sedikit, kamu genggam kerikil. Kalau mau belok ke kanan, lempar batu itu ke kanan. Kalau belok ke kiri, lempar ke kiri. Kalau harus lurus, kamu lempar batu itu lurus. Kalau mau berhenti, kamu lempar ke arah di mana saya harus berhenti. Begitulah arahan Nabi Musa alaihissalam. Sampailah di rumahnya, pertemuan pemuda Musa dengan sang ayah dari dua gadis tersebut menjadikan Musa merasa tenang dari hal-hal yang mencemaskan dirinya. Karena Nabi Musa cerita, saya ini orang Mesir asli, ke sini merantau. Ada apa merantau, kata bapaknya? Saya sedang menyelamatkan diri karena ada konspirasi warga Mesir akan membunuh saya, warga Kibti.
Gara-garanya begini-begini. Pokoknya dia cerita. Apa jawab si ayah? Najauta minadh zalimin. Tenang aja. Ini bukan Mesir, ini Madian. Ini aman dan kamu aman. Nggak usah risaukan diri kamu, nggak usah cemaskan keadaan. Kamu akan selamat dari orang-orang yang zalim itu. Najauta minadh zalimin. Nah, akhirnya beliau dinikahkan setelah itu dengan satu di antara dua gadis ini, yaitu putrinya itu, anaknya yang kedua yang memanggilnya tadi, dinikahkan dengan salah satu dari dua putrinya dengan upah setelah maharnya ini, setelah 8 tahun bekerja sebagai penggembala kambing untuk keluarga mereka. Inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hadhi ala an ta'jurani thamaniya hijaj wa in atmamta 'ashran famin 'indik. Setelah masa 10 tahun bekerja, karena akhirnya Nabi Musa setelah menikah 8 tahun bekerja menggembala kambing milik ayah dari dua gadis ini, akhirnya dinikahkan. Kemudian menambah 2 tahun lagi bekerja, tapi dengan catatan si ayah memberikan aba-aba, kamu bekerja 2 tahun lagi kalau mau. Kalau dalam masa 2 tahun ini kambing ini melahirkan anak-anaknya buat kamu. Kalau warnanya belang, tapi kalau warnanya polos, satu warna, kamu nggak dapat, itu milik saya, kata si ayah. Ternyata dalam 2 tahun itu, semua anak kambing yang dilahirkan belang semua. Kebayang banyaknya kambing milik Musa alaihissalam. Setelah itu Nabi Musa pamit, memboyong keluarga kecilnya, karena Nabi Musa punya 2 anak dari wanita ini, dari anak gadis ini tadi. Setelah menikah, dalam masa 2 tahun itu punya 2 anak, kemudian pamit untuk kembali ke Mesir, tanah kelahirannya. Muncul kerinduan. Nah, dalam perjalanan beliau melihat di Bukit Tur, melihat api. Lalu beliau menghampirinya. Pada titik inilah terjadi dialog ketuhanan Allah dengan hambanya Musa alaihissalam. Karena kata Musa, inni anastu naran la'alli atikum minha biqabas. Saya melihat ada api, saya akan dekati. Ternyata Allah mengatakan, inni anallah. Aku adalah Tuhanmu. Aku adalah Allah Tuhanmu. Dan Allah memberikan mukjizat kepada Musa alaihissalam saat itu. Karena Allah bertanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu itu Musa? Nabi Musa menjawab, "Qala hiya 'asaya." Ini adalah tongkat saya yang saya gunakan untuk menggembala kambing. Nah, maka akhirnya Allah perintahkan supaya menghempaskan tongkat itu atau memukulkannya. Akhirnya berubah menjadi ular. Nabi Musa ketakutan. Allah mengatakan kepada Musa, la takhaf, kamu nggak usah takut. Sanu'iduha siratahal ula. Akan kami kembalikan ke asal semula menjadi tongkat lagi. Tongkat inilah menjadi mukjizat Musa yang bisa berubah menjadi ular besar dan memiliki keistimewaan lain. Jika dihempaskan bisa keluar air, bisa dihempaskan bisa membelah lautan. Kemudian mukjizat yang kedua adalah tangan Nabi Musa, jemari dan telapaknya bisa memberi cahaya yang sangat terang. Sangat terang. Menyilaukan. Itu adalah mukjizat yang Allah berikan kala itu. Kita masuk yang ketiga. 40 tahun ketiga ini, menuju istana Fir'aun dan menuju Sinai. Nah, di sini ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan Nabi Harun datang menemui Musa di titik perjumpaan Musa dengan Allah di Bukit Tur atau Tur Sina tadi. Ada yang menyebut Nabi Harun tetap di Mesir, Nabi Musa yang akhirnya meneruskan perjalanan. Sampai di Mesir, Musa bertemu dengan Harun dan ibundanya. Kedua Nabi Allah ini, Harun dan Musa, kok tiba-tiba Harun menjadi Nabi? Karena Jibril turun.
mengatakan kepada Nabi Harun, bahwa kamu adalah Rasul Allah, kamu Nabiullah. Nah, jadilah dia dua kakak beradik ini sebagai nabi atau rasul Allah. Kedua nabi Allah ini diperintahkan Allah untuk menemui Firaun dan berdialog dengan perkataan yang lemah lembut agar dapat menerima ajakannya. Nah, ini tadi yang tadi dibacakan. Idhab ila Firaun innahu tagha. Pergilah kamu temui Firaun karena dia sudah menjadi tagut. Tagut itu apa? Tagut itu adalah pelaku aniaya, orang zalim. Kalau zalim masih biasa, kalau tagut itu engkongnya zalim. Sudah sangat parah. Musa datang menemui Firaun. Diajak berdialog oleh ajudan Firaun, oleh penjaga-penjaga istana, oleh pas pampres. Nah, pas pampres mencegat Nabi Musa dan Harun. Ditanya, siapa kamu? Siap, saya Musa. Saya Harun, kata si Harun. Ngapain kamu ke sini? Saya ingin ketemu raja. Ngapain? Bilang bahwa saya adalah Rasul, utusan Rabbul Alamin, utusan Allah, pemilik alam semesta raya ini. Akhirnya disampaikanlah kepada Firaun bahwa ada utusan Tuhan, pemilik alam semesta. Firaun kaget. Tuhan mana lagi? Bukankah aku Tuhan? Kok bisa ada Tuhan-Tuhan yang lain? Kurang ajar nih Firaun. Setelah terjadi dialog bahwa Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, Musa akhirnya memukulkan tongkatnya sehingga ular besar terlihat mengarah ke Firaun. Tapi dianggapnya oleh Firaun nih sebagai sihir belaka. Dianggap sihir dan akhirnya Firaun mengambil langkah mengumpulkan 1 juta penyihir yang berasal dari seluruh sudut Mesir untuk berhadapan dengan sihir tanda kutip milik Musa. Namun semua penyihir itu akhirnya terkalahkan. Talqaf ma sana'u. Karena tongkat Nabi Musa setelah menjadi ular besar dapat menelan semua sihir-sihir mereka. Hasilnya semua penyihir itu akhirnya tunduk dan menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Para penyihir yang telah beriman itu diancam dengan hukuman mati. Tapi mereka tidak menyerah dan akhirnya mereka pun dibunuh. Qalu la dhair. Enggak masalah, kata mereka. Enggak ada bahaya apa-apa, enggak ada efek apa-apa yang menakutkan. Kalau harus dibunuh, bunuh saja kami. Inna ila rabbina munqalibun. Sungguhnya kami hanya kepada Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala kami akan kembali. Dibunuh 1 juta orang. Lalu Mesir mencekam sejumlah 600.000 orang kalangan Bani Israel akhirnya bersama Musa bergerak meninggalkan Mesir menuju Sinai. Firaun dan pasukan berusaha mengejar. Firaun nggak tinggal diam. Para pengikut Musa berkata, nah ini sudah sampai di tepi laut nih, menjelang mereka menyeberang. Apa kata para pengikut Musa, warga Bani Israel? Inna lamudrakun. Sungguhnya kita terkejar, benar-benar terkejar, karena Firaun dan antek-anteknya sudah terlihat. Apa kata Musa? Allah berfirman tentang ini. Musa meyakinkan kaumnya bahwa kita tidak mungkin terkejar dan tidak mungkin celaka. Qala kalla inna ma'iyya rabbi sayahdin. Nggak mungkin kita akan terkejar. Sungguhnya aku bersama Tuhanku dan dia akan memberikan arahan. Jalan yang benar, jalan yang tepat akan kita lalui. Fa'auhayna ila Musa. Maka kami wahyukan kepada Musa. Anidrib bi'asakal bahr. Pukulkan tongkatmu di laut. Fanfalaqa. Maka laut pun terbelah. Fakana kulli firqin kattaudil azim. Setiap setiap lajur itu berwujud seperti gunung yang besar. Karena
pecahan laut itu membelah menjadi 12. Jadi memberikan jalan 12 lajur di dalam laut. Sejumlah mereka warga Bani Israel yang jumlahnya 12 kelompok. Isna asyara asbatan umaman. Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah, sedang Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan di laut. Pada posisi inilah Fir'aun sempat menyatakan iman dan Islamnya. Jadi Fir'aun itu pernah mukmin dan pernah muslim. Hatta idza adrakahul gharaq qala inni qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, umatnya Nabi Musa, dan saya termasuk orang yang berserah diri, muslim. Tapi diucapkan ketika beliau akan mati. Dalam sakratul mautnya dia berucap itu. Supaya tidak terus dan tidak mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya Jibril, malaikat Jibril, mengambil lumpur dari dasar Laut Merah itu dan menyumpelkannya ke dalam mulut, kerongga mulutnya. Sehingga dia tidak berucap la ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, Islam dan imannya, iman dan Islam Fir'aun ditolak oleh Allah dan sia-sia. Kalau kita lihat, ada Laut Tengah di sini, Mediterranean Sea, dan ada Laut Merah, Red Sea, dalam gambar ini. Dalam lingkar merah itulah tempat Nabi Musa alaihissalam menyeberang, dan di tempat itulah Fir'aun dan semua pasukannya, termasuk Haman, tenggelam di situ. Tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk ke bahasan yang terakhir, Qarun dan kesudahannya. Singkat saja. Secara singkat, Qarun ini adalah sosok yang kaya raya, tapi angkuh dengan kekayaan yang dimiliki. Dia iri terhadap Musa dan Harun. Kenapa kok Musa dan Harun yang menjadi nabi dan rasul? Sehingga menolak seruan kedua beliau menuju Allah. Padahal mereka bersaudara. Sama-sama orang dari Bani Israel. Kaumnya mengingatkan agar tidak menyombongkan diri dengan harta dan agar berbagi dengan orang lemah yang tidak berdaya. Qarun dengan harta yang dibanggakannya pernah mempengaruhi seorang wanita pelacur agar menyampaikan ke publik bahwa kehamilannya disebabkan oleh Musa. Coba lihat jahatnya. Jadi jahat sekali Qarun ini. Dia temui seorang pelacur dan mengatakan, saya akan bayar kamu, saya kasih uang sebanyak-banyaknya, saya kasih harta berlimpah, dengan catatan kamu berani menyampaikan di tengah publik, di tengah orang ramai, bahwa aku hamil diakibatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, tapi Allah membuka aib Qarun dan membela Nabi Musa alaihissalam. Saat itulah, Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan kepada Nabi Musa bahwa aku sudah menginstruksikan kepada bumi, tanah, agar taat dan tunduk kepadamu. Maka wahai Musa, perintahkan apa maumu, tanah, maka dia akan patuh. Saat itulah Nabi Musa mengatakan, ya ardu bla'i, wahai bumi, telan Qarun ini, telan rumahnya, dan telan semua hartanya. Sedikit demi sedikit, mulai sebatas mata kaki, ditelan oleh bumi, sampai ke lutut, sampai ke paha, sampai ke dada, sampai habis total. Fakhasafna bihi wa bidari. Tenggelam, dihabisi oleh tanah. Maka semua harta Qarun, segitu banyaknya, karena tenggelam dalam bumi, ditelan oleh tanah, harta-harta yang ditemukan oleh umat manusia hari ini disebut dengan harta Qarun. Dari situ asalnya harta Qarun itu. Karena ditenggelamkan. Habis. Tidak ada yang tersisa. Dan sampai sekarang menurut Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' ila Ahkamil Qur'annya,
Sampai sekarang, Qarun ini tetap menjalani siksa, ditelan oleh tanah bumi sampai sekarang, sampai hari kiamat, zigzag, sejengkal-sejengkal. Ditarik tanah ke kanan, ditarik ke kiri, vertikal terus, nggak akan berhenti, ditelan oleh tanah sampai kiamat terjadi. Harta benda habis, dirinya habis dalam siksa, rumahnya juga tenggelam. Pelajaran dari balik kisah. Pertama, kuatkan iman dan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Maha melindungi hambanya yang selalu berbuat kebaikan. Nabi Musa itu orang baik, maka Allah lindungi beliau. Allah lindungi, Allah arahkan, Allah jauhkan dari segala makar. Maka jadilah orang baik. Yang kedua, janji Allah itu pasti benar dan ditepati. Buktinya, Allah berfirman, menyampaikan ilham atau wahyunya kepada Ibu Musa bahwa kamu nggak usah takut, nggak usah bersedih, akan kembalikan anakmu kepadamu. Walau hari ini kamu hanyutkan, tunggu waktunya, pasti akan balik dan akan kujadikan dia sebagai rasulku. Dan akhirnya ditepati. Maka percayalah akan janji Allah dalam Al-Quran dan janji Rasulnya dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Berikutnya, jauhkan arogansi dan kezaliman terhadap siapapun. Jangan angkuh, jangan sombong, karena kita sebenarnya tidak punya apa-apa. Semua kepemilikan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang perlu diangkuhkan, disombongkan, dan jangan secuil pun kita berbuat aniaya, baik itu sifatnya fisik ataupun teror mental. Jangan. Serahkan kepada Allah. Kecuali kalau kezaliman ini sudah mencapai puncak dan kita dalam rangka membela diri, maka kita boleh untuk bertindak melawan kezaliman itu. Jangan biarkan kezaliman lalu lalang. Terakhir, harta benda adalah titipan Allah yang patut disyukuri. Bukan dijadikan alat untuk bangga diri, apalagi bertindak melawan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Makasih. Jazakumullah khairan. Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Guru kita sudah menyampaikan bahasan kajian tentang Nabiullah Musa alaihissalam, ya begitu detail, begitu runut apa yang telah beliau sampaikan kepada kita dari mulai kelahiran, masa remaja, masa dewasa jadi nabi sampai membawa bangsa Israel dari Mesir ke Palestina, dan tadi diakhiri dengan peran atau ke akhir daripada hidupnya Fir'aun, Haman, dan Qarun dan seterusnya. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Untuk itu, ada beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah hadir. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan eh, pertanyaan-pertanyaan kepada kita melalui ruang chat maupun nanti langsung melalui video langsung ya kepada kita. Tapi sebelum itu, seperti biasa kami ingin menyampaikan terlebih dahulu informasi seputar Yashfa. Alhamdulillah ini pertemuan kita yang ketiga dari 4 pertemuan yang akan diselenggarakan selama kajian Yashfa Qiyam Ramadan. Masih ada hari Jumat malam insya Allah bersama guru kita Dr. Kiai Al-Haj Bahrul Hikam. Kami mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk bisa hadir di hari Jumat malam Sabtu lusa insya Allah. Nah, seperti yang kemarin kami sampaikan, kami kembali menyampaikan informasi tentang pesantren Yashfa. Pesantren Yashfa telah membuka pendaftaran untuk para santriwati dengan program tahfidz Quran berasrama pada usia sekitar usia 15 tahun ke atas atau usia usai SMP atau sanawiyah sederajat. Silakan jika ada eh, apa namanya keluarga atau ponakan yang barangkali ingin untuk menyekolahkan putrinya ke pesantren Yashfa khusus untuk program tahfidz Quran, dipersilakan untuk mendaftar langsung. Dan sampai hari ini Alhamdulillah pesantren Yashfa masih memberikan beasiswa full kepada para santriwati yang eh, menjalani pendidikan program tahfidz di pesantren tahfidz Putri Yashfa. Ada juga pendidikan yang sudah berlangsung TK,
Lalu kemudian ada program Tahfidz Junior dan alhamdulillah respon dari masyarakat sekitar sudah mulai tampak dengan bertambahnya jumlah peserta baik program PK Tahfidz Juniornya untuk kami di sini. Untuk itu kami berusaha untuk mempersiapkan untuk pengembangan pesantren ke depan. Untuk itu kami menginformasikan kembali ada program wakaf untuk pembangunan dan pembebasan tanah wakaf. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah mendonasikan sebagai rezekinya, baik untuk kegiatan pesantren ataupun untuk berwakaf. Kami juga mengundang Bapak Ibu yang barangkali akan mengajak saudaranya untuk di bulan yang penuh berkah ini, di sisa-sisa Ramadan tahun ini, untuk ikut serta membebaskan program pembebasan tanah wakaf untuk pesantren. Boleh bebas beberapa pun yang ingin disampaikan donasinya. Yang berminat bisa langsung maupun melalui rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 999 830 8310 dengan nama rekening Amal Sosial Yatim dan Duafa. Nah, ini inisial dari apa, singkatan daripada Yashfa. Jadi Yashfa itu Yayasan Amal Sosial Yatim dan Duafa. Untuk kesempatannya masih terbuka luas kepada Bapak Ibu semuanya. Silakan berlomba-lomba untuk bisa ikut serta untuk berwakaf pembebasan tanah pondok pesantren Yashfa. Demikian informasi tentang Yashfa. Kami kembali kepada pertanyaan, Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Muhasrul. Pertanyaannya, Nabi Musa alaihissalam mempunyai 9 mukjizat yang masyhur. Tongkat bisa jadi ular, tongkat membelah batu, memunculkan 12 mata air, tongkat membelah laut, tangan yang bersinar. Nah, ini pertanyaannya, sisanya apa Zat? Gitu ya. Sisanya apa Zat? Monggo barangkali Azat akan menambahkan atau nanti juga kami akan mencoba untuk apa namanya menyampaikan apa namanya apa saja mukjizat-mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Barangkali itu dulu. Silakan Zat. Terima kasih. Eh, kita tidak menemukan rincian jauh tentang mukjizat. Kita hanya menemukan bahwa mukjizat Musa alaihissalam itu adalah tongkatnya yang bisa digunakan, yang bisa berubah menjadi ular dan bisa membelah laut dan bisa mengeluarkan air jika tongkat itu dihempaskan di atas batu. Selebihnya adalah tangan dan telapak tangan atau jari jemarinya yang bisa mengeluarkan sinar, terang, dan menyilaukan sehingga pihak musuh, kan diantaranya ketika dialog dengan Fir'aun, saat pertemuan pertama antara Musa dengan Fir'aun, itu di ruang Fir'aun itu dibuat silau dengan sinar terang yang keluar dari tangannya. Sebatas itu penjelasan para ulama tentang mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Itu kiranya. Baik. Jadi memang itu yang masyhur disebut itu ya Pak Mas. Betul yang beliau sampaikan. Memang ada juga informasi mengenai misalnya Allah mengirimkan untuk menghancurkan Fir'aun itu apa itu katak gitu ya. Betul apalagi itu deh. Belalang, lalat gitu ya. Tapi yang masyhur yang memang disebut itu tadi tongkat yang disebutkan oleh guru kita tadi. Terus juga apa namanya tangan yang keluar menjadi bersinar dan seterusnya. Iya. Tapi memang sifatnya fisik ya Zat ya. Semuanya mukjizat-mukjizat nabi-nabi itu sifat nabi-nabi lain itu adalah fisik kecuali mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi wasallam. Kira gitu ya Pak Masrul. Baik. Kita lanjutkan ada pertanyaan dari Bunda Titi Mutialifa.
Bagaimana Ustaz dengan ceritanya anak sapi gitu ya. Ini kalau tidak salah namanya siapa Ustaz? Samiono, bukan. Samiri. Samiri kok Samiono. Kalau Samiono orang Jawa ini ya, Samiri. Ustadz punya cerita tentang Samiri mungkin ini ya. Apa Bu Titi Mutialifa bertanya ini. Fadal Ustaz. Mhm. Jadi ketika Musa alaihissalam bersama eh, Bani Israel meninggalkan Mesir setelah eh, Firaun terkalahkan. Terkalahkan artinya sihir-sihir mereka semua habis. Nah, ketika nyebrang di Teluk Aqabah itu, di Laut Merah itu, setelah mereka mendarat di tepian eh, Semenanjung Sinai, mereka Bani Israel melihat, menyaksikan banyak sekali warga yang menyembah berhala. Maka mereka mengusulkan kepada Musa, Bani Israel, kaumnya, wahai Musa, bolehkah kami engkau buatkan Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan? Jadi mereka menyembah berhala, maksudnya enak juga kalau kami ini dibuatkan berhala supaya kami bisa menyembah. Nabi Musa marah. Kalian itu nggak bersyukur. Yang menyelamatkan kalian ini siapa? Kok harus minta supaya dibuatkan Tuhan seperti orang-orang musyrik itu? Kalian menjadi manusia musyrik. Nah, pakar kemusyrikannya itu Samiri namanya. Samiri ini yang memberikan pengaruh kepada Bani Israel, kaum Nabi Musa, agar membuat patung dari berbentuk anak sapi, ya, ijlan jasadan lahu khuwar itu ulahnya Samiri. Samiri yang memberikan pengaruh yang buruk kepada Bani Israel. Tapi kita tahu dalam kisah Bani Israel bahwa kan lebih dari 330 ayat dalam Al-Quran itu membicarakan Bani Israel. Bani Israel ini adalah manusia bengal, susah sekali untuk diarahkan, manusianya kurang bersyukur, diminta supaya dimanja-manja, ingin hidup enak, selalu menantang dan melawan Tuhan, melawan Allah dan Rasulnya. Itu Bani Israel. Nah, tapi kita kan tidak membahas ini karena waktu kita juga terbatas. Masih banyak sebenarnya. Ada Musa dan Khidir aja nggak tersentuh. Iya. Iya. Tapi yang ada ini paling tidak memberikan apa namanya, membuka wawasan lebih jauh lagi tentang Musa dan Bani Israel. Betul. Insya Allah. Iya. Iya, kasih Ustaz. Selanjutnya dari Ibu Ika nih Ustaz. Ibu Ika bertanya, apa Nabi Musa hanya berdakwah khusus ke Bani Israil aja? Itu pertanyaannya. Apakah kitab Taurat itu aslinya bentuknya dalam bentuk alwah, lauh alwah gitu, yang dilempar Nabi Musa ketika beliau murka terhadap kaum Bani Israel, yang ditinggal sebentar ketika beliau apa namanya ke Bukit Sinai, lalu orang-orang Bani Israel itu murtad kembali. Jadi bentuknya itu alwah atau bukan? Terus yang kedua dari Bu Ika ini sepertinya konfirmasi ini. Apakah bapak mertua Nabi Musa itu Nabi Syuaib yang kaumnya melakukan kecurangan dalam berdagang? Jadi dua pertanyaan Ustaz. Fadhal. Yang kedua dulu, itu ayah dari dua gadis tadi yang kita bahas tadi itu ada pendapat yang menyebut bahwa dia adalah Syuaib alaihissalam, Nabi. Ada juga yang menyebut Syuaib, tapi dia orang soleh saja. Ada juga yang menyebut bukan Syuaib Nabi, bukan juga Syuaib orang soleh, orang lain.
orang lain yang warga Madian dan dia adalah orang yang baik, orang soleh, tapi bukan Syuaib. Namanya bukan Syuaib. Jadi nggak ada kepastian itu, nggak ada kepastian bahwa apakah itu benar-benar Nabi Syuaib. Kalau saya sendiri cenderung mengatakan dia bukan Nabi Syuaib, bukan Nabi Syuaib, tapi yang lain. Walaupun nama mungkin sama, tapi dia adalah orang yang saleh. Baik. Yang pertama tadi tentang apa? Tentang kitab Taurat yang bentuk alwah, apakah ada Oh bentuk iya, alwah? Taurat itu memang Nabi Musa diperuntukkan untuk mengajak Bani Israel kan, dakwah kepada Bani Israel dan eh, kenapa Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel? Karena Firaun ini adalah orang yang zalim. Allah menginginkan agar kezaliman dari raja Mesir atau Firaun itu hilang dan tidak boleh menyiksa orang, apalagi sampai ke tingkat yang lebih kejam lagi, membunuh. Memang luar biasa, Ramses pada zaman Musa itu kejam sekali. Bengis banget. Nggak ada kemanusiaan sama sekali. Sekian nyawa hilang atas instruksi dan kebijakan dia. Dan di atas segalanya dia mengaku Tuhan. Wa qala ana rabbukumul la'ala. Dan yang tidak mau menyatakan atau tidak mau mengakui bahwa dia Tuhan, itu dibunuh, diintimidasi, dizalimi luar biasa. Karena dia merasa tinggi, Tuhan yang tertinggi, maka Allah balas. Dia ditenggelamkan di Laut Merah itu, direndahkan sekalian. Orang yang merasa tinggi kan direndahkan. Tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Itu sebaliknya. Maka hindarkan takabur. Selanjutnya, tentang kitab, apakah itu alwah? Iya, betul. Alwah yang dilemparkan, dihempaskan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mendapati bahwa eh, warganya sudah musyrik, tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala sepeninggal beliau Musa alaihissalam saat akan menerima perintah-perintah Allah. Jadi memang Taurat dalam alwah. Maka Baik. beda antara suhuf Musa, kan ada suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Musa itu pendapat yang paling kuat menyebut bukan Taurat, Taurat lain lagi. Nah, yang alwah inilah yang Taurat itu. Ya. Baik. Alhamdulillah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Haji Zainal. Saya pertanyaan beliau, Kiai tadi sudah menyampaikan bahwa kalau Fir'aun itu ada juga dia di zaman Nabi Ibrahim. Bahkan sekarang pun ada julukan sebagai Fir'aun orang itu. Jadi yang ditanyakan apakah Fir'aun itu merupakan sifat ya dalam yang melekat pada diri seorang yang zalim itu dan kufur kepada Allah SWT. Seperti itu. Fadal. Terima kasih. Iya, Firaun itu tadinya pada masanya ia adalah raja yang memang bersifat sangat zalim. Nah, akhirnya sifat yang buruk ini ketika melekat dalam penguasa, ia akhirnya disebut sebagai Firaun. Maka Abu Jahal itu oleh Rasulullah SAW disebut sebagai Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal, kata Rasul. Di Indonesia juga ada Fir'aun itu. Udah pindah, nggak di Jakarta lagi. Tahu kemana? Lupa saya. Susah melacak. Fir'aun juga. Jadi dia akhirnya menjadi sifat. Bengis, ya pura-pura manis gitu. Senyum, senyum nggak jelas. Tapi ternyata sangat menohok dan menyakitkan. Cuma anehnya banyak Haman-Haman di sekelilingnya. Itu loh. Haman-Haman dan Korun-Korun di sekelilingnya.
yang menjilat pantatnya dan menjilat ketiaknya sampai berkata, hidup Firaun, nah gitu-gitu. Hidup Haman gitu. Hidup Qarun. Ini kan seharusnya nggak perlu kita menghidup-hidupkan Qarun, nggak perlu justru kita belajar yang benar gitu loh, supaya Qarunisme, Firaunisme dan Hamanisme ini nggak muncul. Ini malah hidupkan gitu. Baik. Iya. Makasih, Zed. Ada yang mau bertanya langsung mungkin, Zed. Oh gitu, Pak Biar. Silakan menyalakan dulu mikrofonnya. Silakan. Heeh. Ya, silakan Pak Noviar, dihidupkan dulu. Iya, Ya, Ya, terima kasih Pak Ustadz. ya. Pak Ustadz Nasrin, makasih. sama-sama. Oke, ini Pak Ustadz. Bani Israel, kalau kelihatan di dalam cerita tadi, sejak ada Nabi Musa, Bani Israel itu kan orang-orang baik aja tuh. Dia ikut Nabi Musa, ya musuhnya Firaun. Firaun ditenggelamkan karena dia mengejar Bani Israel. Nah, sejak kapan Bani Israel itu sampai sekarang nih? Yang jelas dia itu pendusta, gencatan senjata dibohongin, ya, ngebunuh, wah, udah berapa rakyat yang dibunuh. Nah itu sejak kapan Bani Israel tuh kayak gitu? Kalau menurut ceritanya kan waktu Nabi Musa tuh enak-enak aja tuh orang-orang baik aja. Kira-kira gitu Pak Ustadz. Apakah nanti sejak Nabi Musa meninggal sampai akhir zaman atau gimana nggak tahu ceritanya. Iya, Makasih Pak Ustadz. baik. Ini pertanyaan menarik, Zed. Apa barisan itu benar orang baik-baik aja kan gitu ya dari apa sekarang aja terkontaminasi gitu ya. Silakan, Zed. Makasih. Seandainya Bani Israel itu fine-fine Iya. aja, nggak mungkin surah Al-Baqarah begitu panjang membicarakan mereka. Iya, iya. Dan nggak mungkin sebanyak lebih dari 300 ayat Al-Quran berbicara tentang mereka. Hmm. Itu menunjukkan bahwa betapa mereka ini orang-orang yang susah untuk diatur. Hmm. Tidak taat kepada Allah, melakukan perlawanan. Mereka bukan orang-orang hebat. Pada masanya iya, ini faddaltukum alal alamin, iya. Bahwa kalian sudah aku istimewakan dibandingkan dengan makhlukku, umat manusia yang lainnya. Pada masanya. Setelah Rasulullah ada, para sahabat ada, nggak bisa kita berkata bahwa Bani Israel itu adalah orang-orang hebat. Yahudi itu orang-orang hebat. Siapa yang bisa melebihi Muhammad Rasulullah? Siapa yang bisa melebihi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibnu Abbas dan sebagainya, sahabat-sahabat besar. Jadi mereka Bani Israel ini memang manusia yang paling susah diatur. Dan itu berlangsung sejak lama. Sejak lama. Jauh sebelum Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya, Pak Noviar. Iya, betul. Pada surah Al-Isra itu Wadhaina ila Bani Israel dan seterusnya itu memang ada tentang penghancuran ya, azab Allah yang berkali-kali ditimpakan kepada Bani Israel. Jadi ternyata Bani Israel gak baik-baik aja kan gitu. Jadi, Pak Ustadz, ditegaskan lagi, jadi baiknya Bani Israel itu, kalau dalam Al-Quran ceritanya, hanya waktu zaman Nabi Musa aja ya Pak Ustadz ya, karena dia umat Nabi Musa. Kira-kira gitu nggak penegasannya? Zaman Nabi Musa, mereka eh, awalnya baik, Oke. tapi dalam perjalanan selanjutnya mereka mulai menyimpang, menyembah ini, itu, dan sebagainya. Dan tidak pandai bersyukur kepada Allah atas segala anugerah. Maka kita temukan banyak ayat. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah kalian, kata Allah,
atas nikmat yang sudah kucurahkan, kuberikan kepada kalian. Mereka memang orang-orang yang tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan membangkang manusia-manusianya, manusia pembangkang melawan Allah. Baik. Jadi Ya, penegasannya begitu ya, Pak makasih, Dokter. makasih, Ya, makasih Pak Ustadz. sama-sama, Pak Dokter. Ya, ya. Masih ada apa-apa Bu Ika mau langsung bertanya? Ya, iya Ustaz, menyambung yang ini nih, apa yang ditanyakan barusan ini Ustaz mengenai Bani Israel ini. Mm-mm. eh, Bani Israel ini kan yang keturunannya Nabi Yakub ya Ustaz ya kan berarti eh, apa Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya itu ya Ustaz ya. Mereka kan waktu Nabi Yusuf aja saudara-saudaranya udah melakukan makar gitu ya Ustaz ya. Seperti itu ya. Maksudnya bisa Baik. dijelaskan nggak gitu Ustaz? Iya. Nah, itu aja. Ini mau bertanya atau mengkonfirmasi ya? Iya, Gitu. konfirmasi dan tanya juga Ustaz. Baik, terima kasih Bu Ika. Silakan, Pak Dokter. Ya, jadi Bani Israel itu adalah anak keturunan Nabi Yakub. Yakub itu kan Israel. Ya. Baninya, anak keturunannya, nah itu semua disebut sebagai Bani Israel. Hmm. Yakub, maka nabi-nabi mereka banyak. Di antaranya adalah Yusuf alaihissalatu wassalam, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa itu rasul terakhirnya. Jadi Isa itu adalah nabi terakhir untuk kalangan Bani Israel. Oke, apakah Ibrahim terkonfirmasi sebagai Bani Israel? Ya enggak lah kalau Ibrahim. Mulai dari Yakub kok. Maka Allah menjawab, maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walaupun umat Nasraninya Nabi Isa mengklaim Nabi Ibrahim itu Nasrani. Walaupun orang-orang Yahudi juga mengklaim bahwa Ibrahim itu orang Yahudi. Tapi Allah menegaskan, maka na Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima. Dia adalah hanif yang muslim. Karena ya Israel itu sendiri dimulai dari Yakub alaihi salatu wassalam. Muhammad Rasulullah itu bukan nabi dari kalangan Bani Israel. Maka orang-orang Yahudi, Bani Israel, itu nggak mau mengakui Muhammad sebagai nabi. Nggak mau. Alasannya bukan dari Bani Israel. Jadi ras itu bicara ras itu kuat sekali mereka. Dan susah sekali seperti tadi kita sampaikan diatur. Coba orang-orang Yahudi Madinah. Ketika Rasulullah menghadap ke arah Palestina, ke apa namanya, Al-Aqsa, mereka bilang Muhammad itu berbeda dengan kita agamanya, tapi ngikut-ngikut kita kiblatnya. Ketika Muhammad Rasulullah beralih kiblat menuju Ka'bah di Makkah, mereka bilang lagi, kenapa sih? Ada apa Muhammad kok pindah-pindah kiblat? Serba salah kan? Maka Allah berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Orang-orang dungu itu, kata Allah, akan berprotes, akan mengatakan, ada apa? Apa yang menyebabkan Muhammad berpindah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah yang ada di Makkah Mukarramah? Allah mengatakan, jawab ya Muhammad, bahwa blok barat, blok timur, dan non-blok ini semua milik Allah. Terserah Allah mau mengarahkan nabinya, rasulnya, kemana arah, terserah Allah. Jadi kalian tidak bisa untuk menghakimi ini dan itu. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan dalam agama ini yang mereka tidak mau menerima.
orang-orang Yahudi itu. Dan mereka menetap di Madinah dulu, kan sudah lama sebelum Rasulullah lahir, mereka sudah ada di utara Madinah. Puasa Asyura ditemukan Rasulullah kan mereka pertama kali. Ketika Rasulullah hijrah, mendapati orang-orang Yahudi, Bani Israel yang ada di utara Madinah itu, mereka puasa. Rasul tanya, kenapa kalian puasa? Ya ini kami bersyukur selamatnya Nabi kami Musa alaihissalam dari kejaran Firaun. Maka wujud rasa syukur kami ekspresikan dengan berpuasa. Sehingga Rasul mengatakan, ana haqqu bi akhi Musa minkum. Aku lebih berhak untuk berpuasa kalau untuk bersyukur semacam ini karena peristiwanya itu berkenaan dengan saudaraku sendiri yaitu Musa. Aku lebih berhak daripada kalian. Akhirnya diperintahkan oleh Rasulullah untuk puasa Asyura itu. Muharram. Ya, 10 Muharram ya, 10 Muharram. Itu sebelum perintah puasa Ramadan. Ketika puasa Ramadan sudah turun, tahun kedua Hijriah, tahun kedua ya, perintah wajib puasa Ramadan. Nah, ketika itulah puasa Asyura sudah dinyatakan sunnah saja hukumnya, tidak sampai ke tingkat wajib, tapi pernah wajib sebelum Ramadan disyariatkan. Itu. Baik, terima kasih Pak Kiai Dr. Aminullah. Memang Bapak muliakan sudah larut malam ternyata ya, tapi kita menikmati kajian yang disampaikan beliau ini luar biasa. Tadi ada yang bertanya, minta di-share materi kajian. Nah, ini informasi kepada Bapak yang muliakan. Alhamdulillah Bunda Kinan itu sudah sekian lama memposting semua kajian kita ini, baik kajian Qiyam Ramadan, baik kajian Yashfa mengaji dan mengkaji setiap Jumat, kajian Khatmul Quran, begitu banyak. Silakan Bapak Ibu bisa melihat di YouTube dengan menulis apa namanya Yashfa Mata Hati seperti itu atau Yashfa mengaji dan mengkaji itu insya Allah akan keluar rekaman-rekaman termasuk rekaman-rekaman kalau Bapak Ibu klik di YouTube itu kajian Qiyam Ramadan Q pakai Q ya Qiyam Ramadan maka insya Allah kajian dari guru-guru kita dari tahun-tahun yang lalu itu akan tampak akan muncul di YouTube. Jadi silahkan Bapak Ibu bisa melihat, bisa merujuk ke YouTube dan boleh nih ya Bunda Kinan ya di share, subscribe, and subscribe gitu ya. Baik, Bapak Ibu muliakan kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan. Kami menginformasikan pada Bapak Ibu muliakan untuk hadir kembali di hari Jumat malam. Insya Allah bersama guru kita Dr. Kiai Al-Haj Bahrul Hikam. Dan juga kami informasikan bahwa kajian Yashfa ini berlanjut juga di kegiatan setelah Ramadan. Itu ada kajian Yashfa mengaji di pekan kedua, Jumat pekan kedua. Ada Khatmil Quran Jumat keempat. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti program-program kajian online bersama Yashfa. Semoga memberi wawasan, pencerahan bagi kita semuanya. Dan Bapak Ibu muliakan sebelum kita akhiri, mohon nanti berkenan Pak Kiai Dr. Kiai Al-Haj Aminullah HMMA untuk memimpin doa khusus doa untuk kita semuanya, keberkahan kita semuanya, dan juga untuk doa para donatur yang telah menyisikan sebagian rezekinya untuk kegiatan dakwah Yashfa, program pesantren. Semoga setiap rupiah yang didonasikan semoga menjadi amal jariah dan juga saudara kita yang sedang sakit dari kalangan jamaah kita nih mudah-mudahan Allah sembuhkan wabil khusus ada suami dari Bunda Haja Riri ya terus juga Bunda Yuslimah dan juga yang lain yang masih sakit Ustazah kita Ustazah Nuraini Ustazah Noi juga mudah-mudahan dan keluarga kita semuanya yang tidak kami sebutkan baik yang di rumah sakit maupun di rumah semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesembuhan, kesabaran, ketabahan dan semoga Allah ganti itu dengan terhapusnya dosa dan bertambahnya pahala. Demikian harapan dari doa kita. Ustaz, fadhal untuk memimpin doa kita semuanya di malam hari ini. Fadhal, Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, menutup atau mengakhiri virtual malam ini bersama kita
Panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bermohon segala kebaikannya, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita, Allah lindungi kita dari segala malapetaka fid dini wad dunya wal akhirah, dan yang Amin. sakit di antara kita Allah sembuhkan, dan yang telah menyisihkan sebagian dari harta titipan Allah untuk perjuangan di jalan Allah, semua mendapatkan limpahan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzu Amin. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Din. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Din. Salam. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين Amin. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده Amin. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك Amin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ربنا يا غفار يا غفور maafkan dan ampuni kami semua ini ya Allah, juga keluarga kami, khususnya kedua orang tua kami tercinta tersayang. Ampuni kami semua ya Allah, atas semua kekurangan, kelemahan, dosa-dosa kami semuanya. Dan sayangi kami ya Allah, khususnya kedua orang tua kami tercinta, karena kedua beliau juga sayang kepada kami. Sayangi kedua beliau ya Allah, dengan kasih sayang-Mu yang tak terbatas. Tinggikan derajat kedua beliau ya Allah, yang telah wafat di antara kedua beliau atau kedua-duanya, yang telah kembali ke pangkuan-Mu ya Rabbana. Terima kesalehan amal beliau semasa hidupnya di dunia ini, terangi alam kuburnya, jauhkan dari segala fitnah kubur. Jadikan setiap huruf Al-Quran yang pernah dilantunkannya dalam hidupnya menjadi penerang dan pembela di alam barzakhnya ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbana, ishfi mardana wa mardal muslimin. Ishfi mardana wa mardal muslimin. Ishfi mardana wa mardal muslimin. Yang sakit di antara kami sembuhkan, sehatkan ya Allah. Pulihkan kembali agar dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa dan beribadah dengan lebih baik dan lebih sempurna lagi. Ya Allah, yang telah berderma menampakkan atensinya bagi agamamu ini ya Allah, perjuangan di jalanmu ya Allah, berkahi, mudahkan, lancarkan, lipat gandakan balasan baiknya, anugerahkan pahala kebaikan yang berlimpah, yang berlipat ganda atas segala perjuangan yang diberikannya ya Allah. Rabbana, ya Tuhan kami, di malam yang penuh dengan barakah ini, berkahi kami ya Allah. Berkahi kami, barik lana ya Allah fi hadhil ayyam, fi awakhir hadhil ayyam Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan, waghfir lana warhamna bi Ramadan, wa'fu anna bi Ramadan. Wa'atiq riqabana wa riqaba abaina ummahatina wa jami' ahalina minan nar. Bebaskan kami ya Allah. Bebaskan kami, keluarga kami, ayah bunda kami, saudara-saudara kami dari segala siksa neraka ya Allah. Bebaskan, jauhkan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna as-sihhata wal afiyah wal amna wal aman was salamah wal quwwah fid din wad dunya wal akhirah. Taqabbal minna ya karim, innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتكبيرنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا
ولا تثرب وجوهنا يا الله يا إله العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya pada guru kita Dr. Ki Al-Haj Aminullah Mema atas kajian yang beliau sampaikan kepada kita. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Terima kasih kami kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir malam hari ini dan insya Allah juga hadir di kegiatan-kegiatan yang akan mendatang. Mudah kina selalu host. Mudah-mudahan perjumpaan kita di malam ini benar-benar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alamin, kita tutup sama-sama dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beribadah. Selamat Syukran. Mohon pamit. Sehat selalu. Semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.